Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Alfi Kurota Ayun, Ani Kurniawati, dan saya sendiri Anis Susepiani. Di sini saya akan menjelaskan materi kelas 9 semester genap. Bab yang pertama yaitu kodok dan kodar. Pengertian kodok dan kodar. Secara bahasa, pengertian kodok adalah ketetapan, ketentuan, keputusan, kehendak, hukum, pemberitahuan, dan penciptaan. Secara istilah, kodok adalah ketetapan, ketentuan, keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sejak zaman azali atas segala sesuatu yang berkaitan dengan irodah atau kehendaknya, baik itu kebaikan dan keburukan, hidup dan mati. Sedangkan qadar secara bahasa artinya kepastian, peraturan, ukuran. Qadar secara istilah adalah aturan atau ukuran yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perwujudan ketetapan qada terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan makhluknya yang telah ada sejak zaman azali dan pastinya sesuai dengan iradahnya. Kemudian macam-macam takdir. Yang pertama takdir mubram. Takdir ini bersifat, yaitu contohnya kematian. Yang kedua takdir mu'alak. Takdir ini bersifat fleksibel tergantung usaha dari seseorang. Kemudian perilaku beriman kepada qada dan qadar. Seseorang yang beriman kepada qada dan qadar akan bersifat bersungguh-sungguh untuk mencapai keberhasilan atau ikhtiar. Kemudian menyerahkan segala persoalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kata lain yaitu tawakal. Selalu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau bersyukur, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan larangannya, yaitu takwa. Rela atau menerima pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu qanaah. Yang terakhir tahan godaan atau bisa disebut dengan sabar. Perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap qada dan qadar, yaitu berjiwa qanaah, berani menghadapi persoalan hidup, selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berani berjuang menegakkan keadilan dan kebenaran, memiliki jiwa yang tenang, hidup akan tentram, mampu mengendalikan diri baik suka maupun duka. Lanjut ke bab 2 yaitu akhlak pergaulan remaja. Pengertian adab pergaulan remaja. Adab pergaulan remaja adalah segala interaksi sosial baik dalam bentuk sikap, perbuatan, dan ucapan antar sesama. Remaja merupakan masa persiapan untuk menjadi dewasa yang matang dan sehat, sehingga pada masa-masa ini seseorang tidak bisa dikatakan anak-anak jika tidak bisa dikatakan dewasa. Maka pada masa ini seseorang akan mudah terpengaruh oleh kehidupan lingkungan sekitarnya. Maka dibutuhkan fondasi yang kuat untuk membentengi dan pengaruh yang negatif. Akhlak terpuji remaja. Yang pertama, saling mengenal dan memahami satu dengan yang lain. Yang kedua, saling menolong dan berperilaku baik. Ketiga, berlaku jujur dan adil. Selanjutnya, akhlak tercela remaja. 1. Pergaulan bebas antar lawan jenis. Yang kedua, judi dan khamar. Ketiga, narkoba. Lanjut ke bab 3, adab Islami terhadap lingkungan. Pengertian adab terhadap lingkungan. Lingkungan gabungan atau perpaduan antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam. Adab terhadap lingkungan adalah tingkah laku makhluk hidup terhadap lingkungan sekitar, tingkah laku terhadap tumbuhan, hewan, air, dan apapun yang ada di sekitar kita. Manusia dan lingkungan sekitar merupakan suatu kesatuan yang saling berkaitan. Oleh karena itu, jika lingkungan sehat, manusia pun juga ikut sehat. 2. Larangan merusak dan mencemari. Ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Keempat, menganjurkan menghidupkan lahan mati. Kelima, tidak eksploitatif terhadap lingkungan atau hemat. Itu tadi adalah adab pada lingkungan. Kemudian ada adab terhadap hewan. Yang pertama, memberikan makan dan minum kepada hewan, memberikan kasih sayang pada hewan, baik peliharaan maupun bukan. Jika menyembelih hewan, hendaknya menggunakan pisau yang tajam.
dilarang menyakiti hewan, boleh membunuh hewan yang mengganggu. Kemudian hikmah adab terhadap lingkungan. Yang pertama, melaksanakan amanah Allah Subhanahu wa taala. Kedua, meningkatkan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, beragam makhluk hidup dengan segala jenis dan bentuknya merupakan bukti bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Berkuasa atas alam semesta ini. Yang keempat, gemar dengan melakukan hidup bersih dan tidak berlebihan. Bab yang keempat, keteladanan sahabat Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Kisah keteladanan sahabat Utsman bin Affan, salah satu sahabat Rasulullah SAW yang terkenal lemah lembut adalah sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sifat yang dimiliki lainnya santun terhadap siapa saja. Nama lengkapnya Utsman bin Affan bin Abi al-As bin Umayyah bin Abdu Asyam bin Abdu Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai. Utsman bin Affan memiliki banyak kelebihan, di antaranya memiliki akhlak mulia sejak belia, berhasil mengenyam pendidikan tinggi dibandingkan teman seusianya. Saat dewasa sudah menjadi saudagar kaya dan sukses. Kemudian suka bersedekah, sangat memuliakan tamu, peduli terhadap orang lain. Dari kisah-kisah keteladanan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tersebut, dapat diambil nilai-nilai keteladanan yang patut ditiru oleh kita sebagai berikut. Yang pertama, berakhlakul karimah, sopan santun dan lemah lembut, peduli kepada kaum lemah, dermawan, mencintai Rasulullah, memiliki tanggung jawab besar, sabar menghadapi cobaan. Kisah keteladanan sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ali bin Abi Thalib ialah saudara sepupu Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib dilabelkan karramallahu wajhah karena sejak kecil di bawah asuhan Rasulullah SAW. Karena Ali salah satu-satunya orang yang tidak pernah menyembah berhala walaupun tidak langsung beragama Islam. Lalu Ali berwajah tampan, bersinar keilmuan, dan Ali tidak pernah membuka aurat. Teladan yang dapat ditiru oleh umat Islam dari kisah keteladanan sahabat Ali bin Thalib ini yaitu sebagai berikut: berbudi pekerti luhur, cerdas dan ahli ilmu, bijaksana dalam mengambil keputusan, pemberani, bersemangat menegakkan kebenaran, tegas dan tanggung jawab, sederhana dan rendah hati. Cara-cara meneladani sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Yang pertama, menyadari bahwa perlu mengerti dan memahami teladan-teladan beliau. Kemudian menghayati dan mengambil hikmah yang terkandung dalam kisah keteladanan beliau. Menyukai buku-buku atau sumber-sumber bacaan tentang kisah-kisah keteladanan keduanya. Berusaha mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Membiasakan diri berlatih menjadi orang yang berilmu, peduli, dan bertanggung jawab. Hikmah meneladani sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah semakin mengingatkan kita akan perjuangan dan pengorbanan sahabat Utsman bin Affan dan sahabat Ali bin Abi Thalib. Kedua, dapat menjadikan motivasi dan inspirasi kita untuk meningkatkan ibadah dan beramal soleh. Kemudian mendapatkan gambaran sifat-sifat mulia untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dan semangat membela kebenaran. Semakin menyadari bahwa orang yang berilmu akan lebih tenang dan bijaksana menghadapi masalah dan mengambil keputusan. Kemudian semakin menyadari bahwa sopan santun dan kelembutan budi pekerti dapat menimbulkan daya tarik tersendiri bagi orang lain. Nah, sekian, terima kasih sudah menonton dan menyimak video ini. Bila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.